nama aku Putri Nabila Agustia dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Yuk langsung aja. Jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, pada video kali ini untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak akan saya bahas secara rinci karena belum diberikan materinya secara lengkap. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca saja. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi. Rumus dari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Namun, ketika hasilnya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Nah, yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini juga memiliki 2 jenis rumus, yaitu ketika perusahaan mengalami laba, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi privilege. Rumus yang kedua yaitu ketika perusahaan tersebut mengalami rugi, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi privilege. Diingat-ingat ya teman-teman, apabila perusahaan tersebut mengalami laba, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi privilege. Sedangkan apabila perusahaan tersebut mengalami rugi, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi privilege. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca sendiri memiliki rumus aktiva sama dengan pasif. Aktiva sendiri terdiri dari harta dan pasiva terdiri dari utang ditambah modal akhir. Nah, ini ada persamaan dasar akuntansi Salon Wulan. Nah, persamaan dasar akuntansi inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, sebelum itu, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menyusun laporan keuangan jasa adalah menulis judulnya. Urutannya, baris pertama adalah nama perusahaan, yaitu milik kita Salon Wulan. Baris kedua adalah jenis laporannya, dan baris yang ketiga adalah periodenya. Seperti ini, baris pertama tadi Salon Wulan, baris kedua laporan laba rugi, baris ketiga periode 31 Januari 2020. Langsung saja kita ingat kembali, rumus laba atau rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Kemudian kita tulis pendapatannya, pendapatan jasa. Ada yang masih ingat berapa pendapatan jasanya? Kalau kita lupa, kita buka kembali persamaan dasar akuntansi yang tadi. Nah, kita cari di mana letak pendapatan jasanya ya. Oh, ternyata di sini. Pendapatan jasanya 17.000 atau setara dengan 17 juta karena satuannya dalam 1.000. Nah, kemudian kita pindah lagi ke laporan laba rugi, kita tulis di pendapatan, yaitu pendapatan jasa, kita tulis di sini sebesar 17 juta. Nah, yang kedua adalah beban. Ada yang masih ingat berapa beban dari Salon Wulan? Kalau lupa lagi, kita buka lagi persamaan dasar akuntansi Salon Wulan. Nah, kemudian di sini kita amati ya, ada beban sewa sebesar 3 juta, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan sebesar 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000, dan yang terakhir ada beban telepon dan listrik sebesar 800.000. Nah, kemudian kita tulis di laporan laba rugi tadi, bebannya ada beban sewa 3 juta, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000,
dan juga beban listrik dan beban telepon 800.000. Kemudian kita totalkan, totalnya 13.600.000. Nah, kita kembali ke rumus yang pertama tadi, yaitu pendapatan dikurangi beban total. Nah, pendapatannya 17 juta kita kurangkan dengan bebannya 13.600. Nah, hasilnya 3.400. Karena hasilnya positif, berarti perusahaan Salon Wulan mengalami laba. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Seperti biasa, kita tulis dulu judulnya, Salon Wulan, laporan perubahan modal periode 31 Januari 2020. Kita ingat kembali, apa sih rumus modal akhir itu? Karena tadi Salon Wulan mengalami laba, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Yang pertama, kita tulis dulu modal awalnya. Lupa, kita buka lagi persamaan dasar akuntansinya. Nah, kita cari nih, modal awalnya berapa sih? Ternyata modal awalnya 160.000 atau setara dengan 160 juta. Nah, kemudian kita kembali lagi ke laporan yang tadi. Nah, kemudian kita catat lagi di sini, modal awalnya sebesar 160 juta. Kemudian kita catat labanya. Tadi berapa ya labanya? Labanya 3.400. Nah, setelah itu kita tambahkan hasilnya 163.400.000. Ternyata naik nih modal awalnya, maka mengalami kenaikan modal. Selanjutnya ada prive. Masih ingat tidak privenya berapa? Lupa ya? Kita buka lagi ke persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini nih privenya. Ternyata privenya ada 2 juta. Kita kembali lagi ke laporan perubahan modal. Kita tulis privenya 2 juta. Nah, setelah itu kita kurangkan hasilnya 161.400.000 rupiah. Maka modal akhirnya sebesar 161.400.000 rupiah. Laporan ketiga yang kita susun adalah neraca. Seperti biasa kita kasih judul dulu, Salon Wulan, neraca, periode 31 Januari 2020. Kemudian kita beri garis dan kita bagi menjadi 2 sisi. Sisi yang sebelah sini ada aktiva, dan yang sebelahnya lagi ada pasiva. Masih ingat ya teman-teman, kalau aktiva itu terdiri dari harta, kalau pasiva terdiri dari utang dan modal akhir. Nah, yang pertama kita cari dulu harta dari Salon Wulan. Kita lihat kembali di persamaan dasar akuntansi Salon Wulan. Ternyata di kolom hartanya itu Salon Wulan memiliki harta berupa kas sebesar 74.200.000, perlengkapan 7 juta, peralatan 90 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar minus 1.800.000. Nah, kemudian kita tulis di kolom aktiva tadi, kasnya sebesar 74.200.000, perlengkapan 7 juta, peralatan 90 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.800.000. Karena akumulasi penyusutan peralatan ini bersifat negatif atau memiliki arti pengurangan, maka kita beri kurung ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan semuanya, kemudian hasilnya 169.400.000. Ini berarti Salon Wulan memiliki aktiva sebesar 169.400.000 rupiah. Nah, kemudian di pasiva, tadi pasiva ada utang ditambah modal akhir. Kita cek dulu utangnya di persamaan dasar akuntansi Salon Wulan. Nah, ternyata utangnya ada 8 juta. Kita pindah ke catatan neraca tadi. Nah, kita tulis di sini 8 juta. Kemudian modal akhir. Ingat tidak modal akhirnya berapa? Kalau lupa, kita cek lagi di laporan perubahan modal. Nah, ternyata modal akhirnya adalah 161.400.000 rupiah. Kita catat di sini, kemudian kita tambahkan.
Nah, hasil pasifanya adalah Rp169.400.000. Nah, ternyata aktiva dan pasiva memiliki hasil yang sama ya teman-teman, dan harus sama. Apabila aktiva dan pasivanya hasilnya berbeda, maka terjadi kesalahan di pencatatan keuangan Salon Wulan. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan laporan keuangan perusahaan jasa dari aku. Semoga videonya dapat membantu kalian belajar. See you. Dah.